Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dalam perjalanan hari ketiga ke Madinah Al-Munawwarah, setelah meninggalkan Gua Sur atau Jabal Sur, perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah melewati dua tenda Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah. Keduanya berada di daerah Mushallal, dari arah Kudaid, kurang lebih 130 km dari Mekah. Seorang yang bernama Ummu Ma'bad adalah perempuan yang sabar dan tekun. Pada saat itu musim panas tengah mengganas, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin Pukhairah, dan sang penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid melintasi hamparan gurun lepas dari Mekah menuju Madinah. Dari kejauhan tampak dua kemah berdiri bebas di sebuah sisi ruas jalan. Dua kemah itu adalah milik Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah, seorang wanita gurun yang biasanya menjamu para musafir yang singgah. Karena perbekalan menipis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan berhenti di sana. Ummu Ma'bad menyambut dengan ramah meski tak mengenal sedikit pun para rombongan itu. Ketika Nabi hendak membeli daging atau kurma dari Ummu Ma'bad, ia bilang tidak ada. Tahun ini paceklik sekali, Tuan. Tak ada yang bisa kami berikan meski sebiji kurma. Demi Allah, andai kami memiliki persediaan makanan, tentu sudah kusediakan untuk kalian. Bahkan saat ini kambing-kambing kami tak ada yang bisa diandalkan. Tiba-tiba dengan kondisi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seekor kibas di samping kemah. Tubuhnya krempeng, tatapan matanya kosong. Kibas ini, wahai Ummu Ma'bad, kok kenapa seperti itu? Kata Ummu Ma'bad, itu kibas kami yang ketinggalan dari kambing-kambing lain karena kelelahan. Tubuhnya lemah, tak kuat berjalan. Apakah ia masih mengeluarkan susu? Kata Rasulullah. Ummu Ma'bad menjawab, kalau ia beranak, mungkin akan ada air susunya meskipun sedikit. Sayang sekali kibas itu mandul, wahai hamba Allah. Kemudian kata Rasulullah, boleh kuperah kibas ini, wahai Ummu Ma'bad? Bolehkah kuperah kibas ini, wahai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad mengira lawan bicaranya tak mendengar ucapannya. Hampir saja ia melontarkan kata-kata yang tak patut diucapkan
Ada seorang asing yang sama sekali tak pernah ia kenal. Tetapi mulutnya terkunci oleh kewibawaan orang itu. Lalu dengan terbata-bata ia berkata, "Demi ayahku, engkau dan ibuku, kalau memang kau lihat ada susunya, perahlah." Lalu Nabi mengusap kantong susu kibas tersebut sambil menyebut asma Allah. Lalu kemudian Rasul berdoa dengan lirih. Tiba-tiba saja kedua kaki kibas tadi merenggang. Kedua matanya berbinar. Susunya mengencang penuh siap untuk diperah. Nabi meminta bejana kepada Ummu Ma'bad. Diberinya beliau sebuah bejana besar. Lalu kemudian kibas tersebut diperah oleh Rasul. Susunya mengucur deras. Bejana besar itu pun penuh hingga busanya membuncah. Ketika Nabi menyerahkan bejana itu kepada Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad terbengong-bengong dan tak percaya pada pandangan matanya. Ini mimpi atau nyata? Diterimanya bejana tadi dengan tangan gemetar. Lalu diangkat ke mulut dan diseruputnya susu lezat sekali. Sekali lagi diseruput, sekali lagi diminum, dan sekali lagi hingga Ummu Ma'bad puas. Rasanya ia belum pernah meminum susu selezat itu. Lalu bejana itu kemudian mengalir dari satu tangan ke tangan lain. Semua minum sampai puas dan berakhir di tangan Nabi Muhammad SAW. Setelah semuanya kenyang, Nabi kembali menghampiri kibas tadi. Lalu kemudian diperahnya susu sepenuh bejana itu untuk ditinggalkan kepada Ummu Ma'bad sampai banyak diterima susu itu oleh Ummu Ma'bad sebagai sebuah hadiah dari Rasul. Setelah selesai, Nabi dan rombongan berpamitan untuk meneruskan perjalanan. Sungguh kejadian ini aneh sekali. Tak habis pikir, Ummu Ma'bad memikirkan kejadian yang baru ia alami barusan. Tidak berapa lama di waktu menjelang sore, suami Ummu Ma'bad, yaitu Abu Ma'bad, datang. Diceritakanlah perihal rombongan yang tadi singgah di kemahnya. Dilukiskan paras indah Nabi yang bercahaya, sangat tampan dengan mata elok, hitam dan lebar. Alis dan bulu matanya lebat dan halus. Suaranya bergema, berwibawa. Panjang lehernya ideal. Jenggotnya tumbuh lebat dan kontras sekali dengan kulitnya yang indah. Postur tubuhnya mempesona. Perawakannya sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Di antaranya keempat orang itu penampilannya paling indah dan menarik adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika berbicara, nampaklah kecerdasannya. Akhlaknya luhur. Jika dilihat dari kejauhan, ia berharisma. Jika dilihat dekat, ia tampan memukau. Bicaranya gamblang dan jelas. Tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran. Jika ia berbicara, yang lain mendengarkan dengan seksama. Jika ia berbicara, maka yang lain mendengarkan dengan seksama.
jika ia memerintah, yang lain akan segera melaksanakannya. Dialah orang Quraisy yang sedang ramai diperbincangkan di kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas Abu Ma'bad, jika aku melihat dan bertemu dengannya, aku akan ikut dan aku akan turut apapun yang dikatakannya. Kisah Ummu Ma'bad ini sangat masyhur, diriwayatkan oleh banyak riwayat yang saling menguatkan. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh Ummu Ma'bad, sehingga Ummu Ma'bad orang yang setelah itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah satu bukti mukjizat yang Rasul perlihatkan kepada Ummu Ma'bad tatkala beliau singgah di kemah Ummu Ma'bad. Rasul saat melakukan perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Karenanya hal ini bisa kita jadikan satu renungan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hamba Allah pilihan, sehingga mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan kepada beliau, mudah-mudahan itu sebagai bagian dari kesadaran seorang untuk lebih menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah buktikan kepada Rasul, yang bisa disaksikan oleh Ummu Ma'bad, mudah-mudahan dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.